kayak gitu sekitar berapa kira-kira? Budgetnya? Tergantung mobilnya juga. Katakanlah GD3 lah ya. Iya, untuk kisaran GD3 itu misalnya ya oke guys, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini kita akan membahas tentang modifikasi Honda Jazz. Nah ini Honda Jazz yang GD3 dan kali ini udah bersama ownernya nih. Kalau kalian tahu udah nonton video gua yang di bengkel Hands Auto pasti tahu nih Mas Henda, owner Hands Auto sekaligus owner dari mobil Honda Jazz yang ada di belakang gue ini. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal mobilnya nih. Gimana Mas? Lancar bengkel? Alhamdulillah lancar ya. Oke, nah sekarang di video kali ini kita bahas tentang modifikasi Honda Jazz-nya nih. Gimana sih modif dari sang pemilik bengkel? Nah itu kayak apa aja nih yang ada di mobil ini. Nah Mas, ini udah berapa lama nih ngambil Honda Jazz GD3? Kalau mobil ini aku ambil tahun 2013 Mas. Oh. Jadi saya beli bekas, pemiliknya orang Bandung sih. Karena saya orang Jawa Barat juga. Nah ini yang VTEC apa ini? Yang IDSI? Ini masih IDSI. Cuma kebetulan dapatnya yang bempernya udah MMC. Jadi banyak yang ngira ini VTEC. Iya, soalnya bempernya beda kan kalau yang IDSI ya. Itu. Nah perawatannya nih ribet nggak sih atau part-partnya mungkin udah yang mesti diganti juga, part-part yang di lainnya gitu? Kalau untuk GD3 ini menurut saya sih ringan banget perawatannya. Ringan banget. Jadi selama saya pakai dari tahun 2013 ya seperti biasalah, oli, terus servis, tune up. Belum ada part-part berat gitu, belum ada. Paling berat tuh kemarin kampas kopling. Kampas kopling ya. Oh. Sama mataharinya diganti. Nah ini kan siapa tahu nih ada yang mau ngambil tapi bisa nggak sih dibikin keren atau enggak? Nah ini semoga bisa jadi referensi kalian kalau modif. Nah ini yang diubah apa aja nih Mas di mobil ini? Kalau ini sih yang diubah belum banyak sih Mas, karena saya lebih suka modifnya yang agak simpel lah. Budgetnya juga nggak terlalu banyak. Terus yang penting ya lumayan enak lah buat dilihat ini. Dan masih nyaman dipakai harian. Dipakai harian karena memang ini juga mobil harian. Bukan mobil. Nah kalau dari segi eksterior dulu deh nih yang kita bahas. Ini apa aja nih yang udah diubah? Kalau eksterior orisinil kayaknya semua. Catnya juga warnanya memang hitam. Paling dari kap mesin dari fiber karbon Kevlar. Oh iya. Kebetulan saya juga jualan sih. Nah, makanya nggak perlu ditanya nih buatnya di mana atau masangnya di mana. Kebetulan saya juga jualan, jadi ya saya juga pasang. Memang keren banget. Jadi looknya bagus banget. Dan itu PNP ya, tinggal PNP. PNP. Ini bisa buat mesen buat mobil apapun ya. Mobil apapun. City car insya Allah semuanya ada. Kalau untuk city car, sedan juga adalah. Proses pengerjaannya lama nggak sih bikin kap mesin kayak gitu? Proses pengerjaannya kurang lebih sekitar 10 harian lah. 10 harian. Tergantung nanti misalkan ada kerjaan lain atau cuaca itu kan bisa molor. Nah, beralih lagi ke kaki-kaki nih. Velgnya kan udah ganti nih. Ini pakai velg apa nih? Ini pakai velg NK tulang ya. Banyak dikenalnya ini NK tulang, ring 15, lebarnya 7, offsetnya 35. Buat Jazz GD3 menurut saya dengan lebar dan offset segitu cukup lah kalau buat harian. Nggak terlalu keluar, nggak terlalu ke dalam. Menurut saya dengan lebar 7 atau 35 itu buat GD3 menurut saya udah pas. Ya, buat harian. Dan ini suspensinya? Suspensi saya custom. Jadi shocknya di custom, fairnya juga custom, semua jadi enak. Jalan masih dibawa kenceng masih enak, masih main. Itu bengkelnya di Jogja juga tuh custom? Jogja juga. Di mana? Saya kemarin di dekat Giwangan, di bengkel teman saya juga sih. Digarap di sana. Bareng-bareng dengan teman-teman. Nguliknya lumayan lama, maksudnya gimana sih biar enak. Udah dicoba pakai per ini, kurang enak ganti. Berarti pakai per mobil lain cuma di custom gitu? Iya, ini kebetulan pakai per GD3 juga. Oh, per GD3. Ya, per GD3. Cuma yang ori ini saya simpan. Jadi ini karakternya lebih keras? Karakternya ya lebih keras, tapi
masih enak lah. Masih enak. Kadang kan mobil pendek kayak gini dibawa ngebut tuh masih loncat-loncat. Iya, apalagi jalannya kurang bagus. Kalau ini insya Allah lah udah nyaman. Udah nyaman. Karena suka ngebut juga sih. Iya, pastinya suka ngebut nih. Dan itu kalau misalkan ini kan karena di bengkel temen ya. Sebenarnya kalau ini ada orang mau bikin suspensi custom kayak gitu sekitar berapa kira-kira? Budgetnya. Tergantung mobilnya juga. Katakanlah GD3 lah ya. Iya, untuk kisaran GD3 itu misalnya custom shock 1,5 lah sama pernya. Udah sama pernya. Sekitar 1,5 kurang lebih. Tergantung kita kan nanti pakai shocknya apa. Atau enggak nanti kebetulan ada shock bekas yang masih bagus kan nggak bisa. Sekitar segitulah. Nah kalau untuk velgnya itu ngambil di bengkel sendiri atau dari tempat lain nih? Bengkel sendiri, kebetulan juga jual beli pelek kan, tapi pelek bekas banyaknya. Kebetulan dapat yang tulang, ya saya pakai. Dan kayaknya sering banget dapat ring 15 ya. Iya, memang. Jadi ini kalau buat yang nyari Jazz atau Brio itu cocok ya pakai ring 15 ya. Iya, untuk saat ini memang lagi musimnya ring 15. Racing look gitu. Racing look. Iya. Kalau aku sih dari model pelek nggak terlalu dipikir, yang penting speknya. Terutama kalau yang buat Jazzku, saya lebih suka lebar 7 ET35 itu udah. Kalau modelnya NK tulang, RPF, ya semuanya suka lah, masuk aja lah. Itu ya selera banyak orang lah ya. Orang, ya. Nah kalau untuk ini bannya pakai ban semi slick Achilles 123S. Ukurannya 195/50. Gripnya lebih dapat ya daripada ban biasa ya. Lah, ya. Looknya lebih dapat, kan lebih ngotak kan kalau pakai 123S. Jadi ya lebih kelihatan racing gimana ya racing look jadi ya. Racing look ya. Nah kalau untuk tampilan belakang nih, kan belum lihat nih tadi nih. Ada apa aja nih ubahannya? Belakang simple juga, cuma spoiler doang. Spoiler doang. Dia custom juga itu. Custom dia bikin juga di tempatku. Custom. Jadi untuk Jazz, GD, GE, GK ada semua insyaallah. Dan itu custom bahan biasa atau karbon? Fiber. Saya kebetulan spoilernya nggak karbon. Tapi kalau mau bikin yang karbon bisa. Rencana pengen juga sih bikin spoiler karbon, cuma waktunya belum sempat. Nah emang gak kegoda Mas? Maksudnya kan jual part-part racing juga nih, banyak lagi. Gak kegoda buat dipasang di mobil sendiri? Dulu pernah yang ramai banget berarti? Ramai banget dulu, jok racing segala macam dipasang lah. Tapi kan ada kalanya pengen coba nuansa lebih gitu simpel lagi gitu. Tapi pakai jok racing juga bagus. Nyaman gak sih kalau pakai jok racing tuh? Nyaman, tergantung di bracketnya aja sih. Kalau buat Jazz aja, kalau buat Jazz GD3 menurutku nyaman sih pakai. Soalnya kan ya aku belum pernah pakai sih, tapi kayak kelihatannya tuh kayak busanya tipis lah dan kayak ya nggak senyaman. Cuma untuk biasa. Jarak jauh mungkin nggak baru berasa ya. Pilihan sih itu, mau looknya yang dapat apa kenyamanannya ya kan. Nah sekarang beralih ke mesin dulu. Mesin ada ubahan nggak? Mesin standar alhamdulillah dan pengen standar. Pengen standar. Berarti cuma sistem pembuangannya aja nih? Ya, cuma open filter aja. Mau open filter. Open filter, terus kalau ruang mesin sih ada strut bar sama copper engine karbon. Itu dari? Iya, dari saya sendiri. Ada semua di saya yang semua. Pokoknya yang dipasang di sini ada semua. Berarti kalau kalian nonton video ini terus nyari partnya langsung bisa hubungin aja. Strut bar itu berarti nambah bikin stabil juga ya? Iya. Strut bar itu ini kan strut bar ultra racing. Menurutku nyaman banget. Daripada yang custom itu dia cuma variasi aja sih kalau menurutku. Tapi kalau pakai yang ultra racing ini berasa banget sih. Nah, berarti sebelum pakai itu sama sesudah kerasa banget bedanya? Kerasa. Menurut saya kerasa. Lebih ngegrip gitu? Iya, lebih ngegrip. Jadi gimana ya jelasinnya? Simpelnya gini. Misalkan mobil jalan. Yang kiri kena jalan yang misalkan kurang ini enggak stabil. Kejelangan lah. Iya. Dia yang kanan juga jadinya ngikut. Jadi enak, jadi enggak goyang banget gitu. Iya. Berasa kalau menurutku. Tapi ya beda sih, ada yang bilang kurang berasa. Kalau menurutku berasa banget. Berasa banget ya. Soalnya kan itu perasaan. Dan harganya kisaran berapa tuh kalau ultra racing tuh? Ultra racing GD3 itu 1.250.000. 1.250 ya. Free pasang di tempat. Free pasang. Kemarin tuh nyari sih yang buat Karimun, enggak ada ternyata. Belum ada ya. Belum ada. Jadi kayaknya mesti custom kalau buat Karimun ya. Itu. Nah, kalau muffler ya? Muffler Alpino, resonator Alpino. Untuk headernya ini sih saya custom kemarin. Custom ya. Custom lumayan enak. Cuma kemungkinan kedepannya saya mau ngerubah juga. Masih belum puas gitu. Belum nemu. Ini karakter suaranya berarti jadi apa nih? Ngebas kering lah. Ngebas kering ya.
Nah, terus untuk interior apa aja nih ubahannya? Interior sekarang orisinil banget. Orisinil banget. Cuma pasang tachometer aja, udah sama ganti head unit. Udah. Dari bawaannya Jazz GD3 kan bawaannya aux sama USB pun nggak ada. Iya ya kan, karena tahun segitu belum populer kan untuk kayak gitu. Jadi saya cuma ganti itu. Kalau dulu ya pasang jok racing, pasang X-bar. Cuma ya bosan mungkin. Ya mungkin kedepannya pengen lah. Berarti X-bar juga udah dicopot? Udah dicopot. Nah, yang disuka dari Jazz GD3 ini apa sih Mas, kok masih mempertahankan untuk tetap pakai ini? Yang saya suka dari Jazz GD3 tuh yang pertama karena saya memang suka Honda sih dari dulu. Saya suka Honda, terus simple juga. Terus desainnya itu menurutku nggak kemakan timeless usia, ya. Tetap tahun berapapun menurutku masih tetap oke lah. Tergantung kita ngerawatnya. Ini mobil pertama apa sebelumnya udah pernah pakai mobil lain? Sebelumnya pernah pakai mobil lain, Mas. Sebelumnya? Saya dulu pernah pakai Civic tahun 79. Oh, ya berarti emang dari dulu udah Honda ya. Tapi pernah pakai Timor juga. Oh iya, Timor. Pakai Nova pernah. Ini kayak biasanya kan kalau kebanyakan Jazz GD3 tuh lampu depannya biasanya udah nguning ya. Iya. Nah, ini untuk merawatnya masih jadi mulus seperti ini tuh apa jadi tipsnya? Nah, itu juga memang sebenarnya udah nguning, Mas. Oh iya. Cuma ya kadang sering-sering dipoles aja. Dipoles. Cuma untuk perawatannya mungkin parkirnya kali ya. Jadi kalau misalkan sering kena matahari emang udah resiko kayak gitu. Pasti jadi kusem ya kalau itu. Merusak cat juga. Apalagi warna hitam PR banget tuh. Susah banget ngerawat warna hitam, apalagi di bengkelku kadang ramai kan, banyak mobil, aku bingung parkir, akhirnya mobilku yang korbanin kan, parkirnya di tempat panas. Di dalaman pinggir jalan ya. Kadang kayak gitu. Untuk perawatannya sih paling itu aja. Saya juga rencana pengen ganti headlamp yang baru. Cuma harganya kan lumayan. Lah ini kan dalamnya udah warna hitam nih, mikanya ini yang bawaan apa di custom sendiri? Di custom sendiri. Berarti dibongkar terus dicat sendiri gitu. Ya. Kemarin lah sama temen, belum lama, sekitar 2 minggu yang lalu. Berarti apa banyak dikerjainnya sendiri ya, Bang ya. Jadi lebih tahu lah, lebih asik gitu. Selama dari 2013 sampai sekarang berarti nggak ngerasain penurunan tenaga ya, karena kan memang mobil kalau udah agak tahunnya lama tuh pasti ada penurunan tenaga. Kerasa nggak sih di sini? Enggak sih, karena kuncinya mungkin menurutku lebih ke perawatan sih. Lebih ke perawatan. Jadi misalkan tune up rutin, servis rutin, dan alhamdulillah ini rutin. Dan dulu ngambil bekas berarti kondisinya juga sehat. Kondisi sehat alhamdulillah. Cuma dulu ngambil bekas ringnya ring 17. Oh, jadi kan ya. Jadi aku lebih PR-nya ke sana sih. Banyak kurang bak karena memang kurang suka sih lebih. Tapi dapat tuh part standarnya. Apa? Part standarnya kayak velg standarnya dapat tuh. Enggak juga. Jadi yang 17 saya tukar tambah sama yang dulu sempat pakai ring 16 celong. Dulu kan lagi musim pelak lebar kan, ban tipis. Nah, dulu pernah lah kayak gitu. Oh, dulu juga pernah ngalamin berarti ya. Tapi sekarang musimnya kayak gitu dan memang nyamannya seperti itu. Buat harian masih enak lah. Kalau dulu tuh pendek banget, mau kemana-mana susah. Mau kemana-mana susah. Nah, ini berarti sebelumnya pernah lebih pendek banget ya. Ini padahal hitungan dari pendek tuh. Dulu pernah lebih pendek lagi pakai ring 16, bannya 19545, yang depan 16545. Pendek banget. Oh. Dulu lebih pendek dari Tapi ini enggak sih kalau dipakai untuk harian ya, misalnya ada polisi tidur. Bisa lurus apa mesti miring? Tergantung polisi tidurnya. Kalau polisinya gendut, miring. Ini udah pada umumnya aja kebanyakan. Pada umumnya masih bisa lah. Masih bisa ya, jadi agak miring dikit lah. Oh, jadi nggak meribetkan lah ya. Nggak terlalu meribetkan. Iya. Oke, gitu. Nah, sama tips nih kalau misalnya dia mau ngambil GD3 bekas. Apa aja yang mesti diperhatiin biar nggak ntar abis ngambil terus malah repot banget. Malah abis banyak buat perbaiki gitu ya. Kalau buat manual sih mungkin yang pertama ya orisinil dulu lah. Terutama mesin sama kaki. Itu terus kuplingnya masih nyaman apa enggak, terus transmisinya masih enak apa enggak, kayak gitu sih. Kalau mesinnya orisinil terus masih nyaman, aman-aman aja sih menurutku. Aman-aman aja ya. Soalnya nggak terlalu ada masalah yang rahasia banget gitu loh menurutku kalau selama aku pakai ini. Nggak ada ya, paling ganti oli, busi,
injeksi kaki udah PR-nya di situ aja. Ya paling kupling, kalau kupling kan wajar lah. Iya. Semua mobil pasti ganti kupling kalau udah habis. Kaki-kaki juga ya kan ada bahan-bahan yang karet yang memang mesti ganti juga kan kalau itu. Cuma kalau buat karakter GD itu sok belakangnya orisinil ya. Iya. Sok belakangnya itu apa ya? Terlalu lembek menurutku. Iya. Terlalu lembek. Jadi, makanya sering sama teman-teman GD itu sering gesrot belakangnya gitu loh. Meskipun peleknya nggak terlalu lebar, memang karakternya seperti itu. Iya. Itu yang berarti ya mesti di-upgrade lah ya, dibikin keras sedikit gitu. Itu sepengetahuan saya sih. Oke. Nah, itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian kalau yang mau nyari part entah untuk Jazz GD3 atau mobil lainnya juga bisa aja langsung hubungin di Hands Auto. Atau bengkelnya ada di mana Mas? Di Pugeran, Ring Road Utara seberang Casa Grande. Nah tuh ntar bisa langsung ke situ aja, tapi kalau yang di luar kota ya bisa kirim-kirim juga ya. Bisa kirim-kirim juga. Oke, itu. Thank you ya Mas sudah sharing juga, udah bikin video untuk kedua kalinya nih kita. Itu aja guys, semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe dan sampai ketemu di video baru berikutnya.